Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrianisa Ulkamila dengan NIM 2104575 dari Pendidikan Geografi, dosen pengampu Dr. Dedi Hermon MPD. Pengantar Geografi Tanah. Geografi tanah merupakan cabang ilmu geografi yang mengkaji sebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi. Sifat dan karakteristik satuan-satuan tanah yang menyelimuti permukaan bumi, dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Meski tak bisa dipungkiri bahwa geografi tanah juga memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai pendukung, seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan sehari-hari. Menurut para ahli, menurut J.J. Berzelius, Swedia tahun 1803, tanah ialah sebagai laboratorium kimia tempat proses dekomposisi dan reaksi kimia yang berlangsung secara tersembunyi. Kajian pedologi. Kajian pedologi mendefinisikan tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Beberapa contoh kajian lebih lanjut tentang tanah dengan landasan pendekatan pedologi adalah fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klasifikasi tanah, survei tanah, pemetaan tanah, analisis bentang lahan, dan ilmu ukur tanah. Lanjut kepada kajian edapologi. Kajian edapologi mendefinisikan tanah berdasarkan peranan tanah tersebut sebagai media tumbuh tanaman. Beberapa contoh kajian tanah tingkat lanjut yang dilintasi pendekatan edapologi adalah kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidropologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Panduan antara pedologi dan edapologi. Kajian ilmu tanah tingkat lanjut yang dilandasi kedua pendekatan yaitu pedologi dan edapologi adalah pengelolaan tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, tata guna lahan, pengelolaan tanah rawa, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan. Tanah dalam edapologi didefinisikan tanah sebagai media tumbuh tanaman adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya akar, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimia, berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi dalam kurung senyawa organik dan non-organik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti natrium, kalium, magnesium, dan lain-lain. Dan secara biologis berfungsi sebagai habitat biota dalam kurung organisme tutup kurung yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif dalam kurung pemacu tumbuh dan proteksi tutup kurung bagian tanaman. Secara terintegrasi, ketiganya dapat menunjang produktivitas tanah menghasilkan biomasa dan produksi tanaman. Dalam kurung tanaman pangan, obat-obatan, industri, perkebunan, dan tanaman kehutanan. Tanah adalah media berpori yang aktif secara biologis yang terdapat pada lapisan paling atas pada lapisan kerak bumi yang terbentuk oleh proses pelapukan di bawah berbagai pengaruh. Tanah berperan sebagai substrat bagi kehidupan di muka bumi yang berfungsi sebagai penampung air dan unsur hara, media penguraian bahan organik, dan sebagai peserta berbagai siklus biokimia. Tanah di daerah tertentu berkembang melalui serangkaian proses pelapukan yang dipengaruhi oleh
biologis, topografi, iklim, dan geologis karena studi tentang pertanian dan geologi telah meningkat. Tanah juga salah satu unsur terpenting dalam suatu ekosistem karena mengandung komponen biotik serta tanah di daerah tertentu berkembang melalui serangkaian proses pelapukan. Dan tanah juga ada beberapa macam bentuknya, bisa ketahui pada video saya nanti. Lalu tanah ini juga memiliki varian warna yaitu ada warna merah, coklat kehitaman, dan lain-lain. Dari itu kita wajib menjaga lingkungan sekitar karena tanah adalah tempat tinggal semua makhluk hidup berserta kita juga. Sekian, terima kasih.